Halo semuanya, saya Gabrieliana Duang dengan NPM 21103274 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari kelas 2021E. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat atau pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Pandangan tentang isu-isu seperti aborsi, hukuman mati, dan eutanasia adalah hal yang sangat kompleks karena melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang etika, moral, hukum, dan hak asasi manusia. Ketiganya juga menyentuh nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang berbeda dari individu ke individu, serta budaya ke budaya. Nah, ada beberapa pandangan, perspektif umum, dan faktor yang biasanya dipertimbangkan terkait ketiga isu tersebut. Mulai yang pertama adalah aborsi. Nah, menurut saya, aborsi melibatkan hak wanita untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, dan dalam beberapa kasus menjadi cara untuk melindungi kesehatan ibu. Di sisi lain, banyak yang memandang aborsi sebagai tindakan yang mengakhiri kehidupan calon individu. Hal inilah yang mereka anggap sebagai tindakan yang salah secara moral. Ada beberapa pandangan terkait aborsi. Pandangan umum yang mendukung aborsi seringkali menekankan pentingnya hak reproduksi dan kesehatan wanita, terutama dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan atau membahayakan. Mereka percaya bahwa keputusan untuk meneruskan atau mengakhiri kehamilan harus menjadi hak wanita, terutama jika ada faktor risiko medis atau tekanan sosial yang berat. Akan tetapi sebaliknya, pandangan yang menentang aborsi biasanya berakar pada keyakinan bahwa kehidupan dimulai sejak awal konsepsi dan bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Dalam pandangan ini, aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, meskipun dalam situasi tertentu seperti ketika nyawa ibu terancam, pengecualian mungkin dapat diterima. Dalam konteks ekonomi, beberapa pandangan mendukung akses aborsi yang aman dan legal sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup. Wanita yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi, seringkali lebih mampu untuk merencanakan keluarga dan ekonomi mereka dengan lebih baik, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pandangan ini juga menyatakan bahwa akses aborsi dapat mengurangi beban sosial dan ekonomi yang seringkali muncul dari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan atau tanggapan saya terkait hukuman mati. Menurut pandangan saya, hukuman mati adalah topik yang sering menjadi perdebatan sengit di seluruh dunia. Pendukung hukuman mati biasanya berpendapat bahwa ini adalah bentuk keadilan yang setimpal untuk kejahatan berat, seperti terjadinya pembunuhan, atau kejahatan yang melibatkan penderitaan besar bagi korban dan juga keluarga korban. Mereka juga percaya bahwa hukuman mati bisa berfungsi sebagai pencegah kejahatan berat. Namun, pandangan yang menentang hukuman mati sering berfokus pada nilai kehidupan yang universal, dengan argumen bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya sempurna dan kesalahan vonis bisa terjadi. Mereka juga menyoroti bahwa hukuman mati justru dapat memperburuk ketidakadilan, terutama jika sistem hukum diskriminatif atau tidak memberikan peradilan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, sebagian besar penentang percaya bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bahwa pendekatan hukuman yang bertujuan untuk rehabilitasi lebih etis. Banyak orang yang menentang hukuman mati karena melihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses hukum. Misalnya, mereka yang berasal dari kelompok minoritas
atau memiliki kondisi ekonomi rendah seringkali menerima hukuman mati dengan proporsi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka menentang hukuman mati, sering memandang bahwa sistem peradilan harus diperbaiki terlebih dahulu untuk mencegah ketidakadilan. Mereka percaya bahwa hukuman yang rehabilitatif seperti pendidikan atau program reintegrasi sosial lebih efektif dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan terkait euthanasia atau hak untuk mati. Nah, menurut pandangan saya, biasanya euthanasia merujuk pada bantuan medis untuk mengakhiri hidup pasien yang mengalami penderitaan hebat akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu euthanasia seringkali dilakukan untuk menghentikan penderitaan fisik dan juga mental yang ekstrim, terutama bagi pasien yang ingin mati dengan martabat dan tanpa rasa sakit. Pandangan yang mendukung euthanasia sering didasarkan pada prinsip otonomi pribadi dan hak individu untuk memilih akhir hidupnya sendiri dalam keadaan yang sulit dan menyakitkan. Para pendukung euthanasia percaya bahwa dalam kondisi tertentu seperti penyakit terminal yang membawa penderitaan besar tanpa harapan kesembuhan, seseorang seharusnya dapat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara damai. Akan tetapi di sisi lain, pandangan yang menentang euthanasia sering berakar pada pandangan bahwa kehidupan adalah suci dan tidak boleh diakhiri secara sengaja, bahkan dalam kondisi yang sulit. Mereka juga khawatir bahwa melegalkan euthanasia dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan seperti tekanan orang lanjut usia atau pasien dengan disabilitas untuk memilih kematian daripada menjadi beban. Beberapa pandangan melihat bahwa pasien yang memilih euthanasia seringkali merasa terisolasi atau takut menjadi beban bagi keluarga. Ada yang berargumen bahwa dukungan sosial dan hubungan keluarga yang lebih baik dapat membantu pasien menjalani akhir hidup dengan lebih damai tanpa perlu memilih euthanasia. Pandangan ini mendorong pentingnya dukungan emosional, spiritualitas, dan sosial bagi pasien dan keluarga untuk memastikan bahwa keputusan tentang akhir hidup dilakukan dengan bebas tanpa tekanan. Jadi, kesimpulannya adalah ketiga isu ini berakar pada nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan hak individu yang berbeda. Dalam kasus aborsi dan euthanasia, banyak yang menekankan hak atas tubuh dan pilihan pribadi. Sementara dalam hal hukuman mati, perdebatan sering berkaitan dengan hak hidup yang seharusnya universal. Pandangan terhadap aborsi, hukuman mati, dan euthanasia akan terus berkembang seiring perubahan sosial, hukum, dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta akan terus dipengaruhi oleh pandangan moral dan beragam. Aborsi, hukuman mati, dan euthanasia tetap menjadi topik yang memicu perdebatan yang intens di banyak negara dan budaya. Setiap perspektif membawa alasan yang mendalam berdasarkan pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semua isu ini membutuhkan dialog yang terus-menerus serta pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan adanya sisi moral, kesehatan, hukum, dan hak asasi manusia. Baik, itulah penjelasan atau pandangan ataupun pendapat saya terkait aborsi, hukuman mati, maupun euthanasia. Nah, itulah penjelasan bagaimana pandangan yang mendukung aborsi, euthanasia, dan juga hukuman mati, dan juga bagaimana pandangan yang tidak setuju terkait aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Sekian dan terima kasih.